Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya Fandi selaku host dan narasumber di samping saya yaitu perkenalan Mas. Namanya siapa Mas? Ya, nama saya Cahaya Nugrahojati. Oh. Saya budidaya lele ini, Mas. Oke, sekarang kita pembahasannya yaitu temanya berbudidaya lele dengan Mas Cahyo Nugrahojati. Siap. Ya. Gini Mas, saya mau bertanya dulu Mas. Oke. Pertanyaan pertama yaitu kenapa panjenengan memilih budidaya lele? Padahal di lingkup Kabupaten Klaten ya ini ya. Kabupaten Klaten ini kan tidak hanya lele potensinya, ada nila dan sebagainya. Kenapa kok memilih lele, Mas? Nah, dari segi di sini kan tidak mempunyai mata air yang banyak kayak yang di sekitar di daerah Pulan Harjo, daerah Ponggok, daerah Tulung itu kan banyak itu mata airnya itu. Nah, di sini kan saya memanfaatkan tidak banyak air, jadi saya memakai budidaya ikan lele karena tidak membutuhkan begitu banyak air. Gitu. Oh gitu. Jadi budidaya lele yang intinya tidak menggunakan banyak ketersediaan air. Ya, gitu, betul, gitu. betul. Kemudian untuk apa aja nih persiapan untuk awal berbudidaya lele? Kan teman-teman semua ini pasti baru umum lah, belum begitu tahu tentang cara budidaya lele. Oh iya. Persiapan awalnya gimana? Dari awal kita siapkan dulu kolam, Mas. Kolam terpal, kolam permanen atau kolam sah nggak apa-apa. Kita yang ada di sini sementara ini saya memakai kolam terpal sama kolam beton, kolam permanen. Nah, itu kita siapkan dulu. Kita terus kemudian kita isi air, Mas. Isi air selama nanti 50 cm. Jadi gini, kita harus punya dulu sumber mata air kayak sumur. Ya. Nah, sumur atau nanti PDAM, tapi PDAM itu Mas, terlalu beresiko. Kita baiknya pakai air sumur. Kenapa? Karena kandungan air sumur itu tidak ada kandungan kaporitnya kayak gitu. Jadi kita persiapan dulu kolam terpal atau kolam permanen, kita masukin air dulu situ setinggi 50 cm. Kenapa 50 cm? Karena nanti dikasih bibit ikan, kan kasihan kalau terlalu dalam juga nanti kan untuk naik turun itu kan pasti kan membutuhkan oksigen juga, Mas. Kayak lele itu. Terus kalau ngasih makan juga nanti kan biar tidak terlalu tinggi gitu kan naik turunnya kayak gitu. Nah, kemudian habis itu kita kasihkan probiotik, Mas. Probiotik ya. Probiotik itu kan itu bahan dasarnya pakai Bacillus. Karena apa? Nanti itu untuk penguraian sisa-sisa makan atau nanti untuk menumbuhkan pakan alami gitu. Terus kemudian kita habis itu kan selama 3 hari kita rendam dulu itu, didiamkan selama 3 hari. Kemudian kita masukkan bibit baru situ. Kemudian nanti tidak usah dikasih makan dulu selama 2 hari. Sebentar. Ini yang dimaksud bibit itu benih ikan? Benih, ya, benih ikan. Sebutannya benih atau bibit? Sebetulnya orang sini, Mas, saya selaku budidaya ikan lele, saya bibit. Tapi untuk orang-orang yang lain kadang dia menamakannya juga beda-beda sih. Ada bibit, ada benih kayak gitu. Gitu. Fleksibel ya, intinya bisa benih, sebutannya benih atau bibit. Gitu. Oke, jadi untuk pemilihan bibit atau benih ikan yang berkualitas itu indikator apa ciri-cirinya itu gimana, Mas? Satu, kita bibitnya seragam, Mas. Seragam. Semuanya yang ini ukuran 3 cm semua. Itu kan nanti ada ini, Mas, untuk sortir, untuk seleksi. Ada ember itu seleksi. Nanti yang ukur di bawahnya ukur 3 cm nanti bisa turun, yang enggak itu bisa tertahan di atas ember itu. Gitu. Nah, terus yang kedua itu dari warna tubuh ikan, Mas. Biasanya kan hitam, saya nggak pucat, hitam mengkilap itu loh, Mas. Itu tandanya ikan yang sehat. Terus gerakannya juga lincah, tidak menggantung gitu. Menggantung itu gimana itu? Definisi menggantung itu? Menggantung itu ikannya itu menggantung di permukaan air kayak gini, Mas. Gitu. Tadi itu jadi nggak sehat. Pokoknya 1 ikannya seragam, 2 ikannya warnanya hitam gelap, terus 3 gerakannya lincah. Gerakannya lincah. Ya, betul. Untuk jenis atau
apa ya istilahnya, jenis namanya itu apa aja Mas yang berkualitas itu? Kalau menurut saya Mas, itu semua berkualitas semua, tergantung kita cara kita merawatnya ikannya itu. Jadi nggak pengaruh, kan ada Mas, ada lele dumbo, ada lele piton, ada lele masamu, ada lele mutiara, ada lele sangkuriang, kan banyak semua jenisnya itu. Tapi untuk saya sendiri, walaupun mau jenis apapun, yang penting kita rawatnya baik, nanti hasilnya juga. Oh, intinya berarti gitu. Perlakuannya ya, harus kita baik kayak gitu. Nanti pengolahan airnya kita harus mengetahui pH-nya berapa, masam atau basah kayak gitu Mas. Intinya produksi yang berkualitas itu tergantung perlakuan. Jadi semua jenis ikan lele bisa dimaksimalkan dengan cara perlakuan yang benar gitu ya. Untuk perlakuan yang benar itu bisa dari segi pengolahan airnya, kedua dari pakan. Itu bisa. Terus ada lagi selain pakan dan pengolahan airnya? Kalau saya Mas, saya itu untuk pelakuannya, kita pelakuannya ada dua, pakan sama air. Karena apa? Air itu kan tempat dia ini Mas, hidup tuh Mas. Iya. Nah, itu harus kita jaga baik-baik. Di antara pH-nya itu harus standar netral itu 7 gitu. Standar pH-nya harus 7 ya. Standarnya gitu ya. Nanti airnya itu pasti warnanya hijau karena sudah ada ada penumbuhan pakan alami Mas, mikroorganisme itu. Itu kan disebabkan oleh probiotiknya itu sendiri. Oh gitu ya. Selain itu juga ada bakteri lagi Mas, pakai nitrobakter itu untuk nitrobakter. Itu untuk ini Mas, penguraian sisa makan dan proses ikan itu Mas. Musim hujan kayak gini, nah itu kita memakai garam juga, garam untuk sterilkan air. Tapi garamnya harus yang garam grosok atau harus garam grosok Mas, jadi bukan garam yang berzodium gitu. Oh gitu, tanpa zodium ya. Ini Mas, kalau untuk perbedaan antara kolam terpal, kolam yang beton dan kolam tanah itu apa Mas? Nah beda, kalau kolam terpal, kolam permanen, kolam tanah beda. Jadi gini, untuk pada musim hujan ini sangat berpengaruh Mas. Jadi untuk kolam tanah itu harus banyak pengelolaan tanah juga, karena ada dua versi ya Mas. Maksudnya pengelolaan tanah dan pengelolaan air itu harus kita sterilkan juga. Habis panen kolam tanah ya, habis panen ini kita jaga dulu, kita kasih dolomit dulu. Biar bakteri-bakteri pengganggu itu kita mati semua. Itu nanti didiamkan dulu selama 3 hari, dikasih air, tapi dikasih dolomit. Tuh, habis itu baru dikasih air. Untuk permanen itu harus juga dikeringkan terus karena di pori-porinya itu nanti kan pasti ada pori-pori di betonnya Mas. Di ringnya itu kan pasti kan kalau penyakit kan kadang nempel. Ada bakteri yang nempel kadang kan bersembunyi di dalam bakteri tersebut gitu. Kalau kolam terpal kolam permanen itu kan untuk kehangatan itu bisa menampung Mas, dindingnya itu bisa menampung, lebih terjaga suhunya. Suhunya bisa menampung gitu. Terus kemudian kalau untuk terpal itu tidak bisa menampung panasnya, juga nggak bisa. Terus kalau bakteri-bakteri itu juga langsung bisa hilang Mas, karena kita gosok itu kayak lumut, kayak penyakit-penyakit itu langsung hilang semua gitu. Nanti bedanya di situ. Untuk suhunya, suhu di dalam kolam itu harus berapa? Suhu di dalam kolam itu harus 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Nah, itu intinya di kolam terpal, kolam itu semua ada perbedaan ya intinya? Ya, ada perbedaan. Itu kalau bisa harus sama semua Mas. Karena harus 25 itu suhunya yang paling rendah lah gitu. Nanti kan itu mengaruhi untuk pertumbuhan ikan, untuk daya tahan tubuhnya ikan tersebut. Kalau jenengan pakainya kolam apa Mas? Saya pakai kolam terpal Mas, terpal saja karena untuk terbatasan lahan. Lahan itu Soalnya kalau kolam yang permanen kan harus menyediakan lahan, benar-benar lahannya pribadi gitu ya. Kalau saya punya lahan banyak, lahan sawah, saya buat kolam Mas. Berani ya ini? Berani saya itu. Ya bismillah aja besok. Tahun depan kita. Oke, amin. Kolam tanah. Untuk kualitas air
di dalam budidaya lele itu tingkat keberhasilannya itu berapa, kualitas air itu mempengaruhi berapa persen dari itu? Kalau untuk kualitas air itu menentukan sekali, Mas. 70% tuh menentukan sekali. Selain dari pakan, dari perawatan mikroorganisme dan sebagainya. Ya, itu sangat, sampai 70%. Iya, karena itu kan tempatnya dia bertahan hidup di situ tuh, Mas. Oh, gitu-gitu ya. Terus kalau untuk pakan nih, nah ini menarik. Ya. Untuk pakan sendiri yang paling terbaik itu apa, Mas? Kalau saya tuh pakannya tuh pakai yang pakan pabrikan. Nah, dia tuh punya protein tuh 32 sampai 35 proteinnya itu persen. Kan itu satu pakan sekitar 35%-an. Ya. Berarti sisanya itu apa, Mas? Kandungannya? Kandungannya itu ada lemak, ada abu, ada kadar airnya juga, tapi kan sedikit. Yang penting itu kita genjot sama proteinnya itu lah gitu. Oh gitu. Ya. Kan kebanyakan orang taunya lele itu pemakan semua. Itu kan bener ya, Mas? Ya, kanibal lah ini. Bener, kanibal. Tapi banyak yang ditampung di septic tank gitu. Bener gak itu, Mas? Ya bener tuh. Kalau lebih baik untuk kita konsumsi itu ya kita pakai pakannya pabrikannya, Mas. Oh iya. Tidak berbahaya. Kan kasihan juga konsumen kita itu memakan lele yang pakannya kayak gitu kan juga nggak baik juga untuk kesehatan ya konsumennya itu tuh, Mas. Ya. Kasihan juga itu. Masuk lele makan kayak gitu. Wah, itu gini untuk perbedaannya, Mas, untuk hasilnya itu nanti lelenya itu yang pakai pakan yang bernutrisi sama yang pakan seadanya kayak kayak bangkai gitu, apa, Mas, bedanya nanti? Nah, itu bedanya sangat signifikan, Mas, itu. Jadi perbedaannya itu kalau pakai pakan pabrikan, pakan pelet, pakan yang untuk khusus ikan itu beda. Nah, dari tubuhnya itu dagingnya itu keset, Mas, keset ya. Dimakan enak, tidak ngenyeh. Iya. Terus dimakan tuh gurih juga, Mas. Tidak ada bau-bau apa gitu. Tapi kalau dimakan kasih kayak bangkaian kayak gitu berbeda. Nanti ikannya itu ini, Mas, gembur-gembur itu. Terus digoreng tuh nggak kering kayak gitu. Dirasakan juga nggak enak. Itu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Jadi terlalu jomplang lah kalau digoreng itu masih kelihatan, Mas. Jadi kalau yang pakai bangkaian itu pakai usus dan sebagainya itu gini, tadi digoreng tuh dia malah ini ngentek ke apa itu minyak. Oh, malah menghabiskan minyak banyak gitu ya? Minyak banyak itu karena menyerap itu, Mas. Gitu. Karena mau kering tuh susah kayak gitu. Oh, sedikit meluruskan yang kaitannya yang beredar di masyarakat kan itu, Mas. Goreng ikan melengkung itu biasanya pakannya atau berbagai macam bangkai. Itu benar gak, Mas? Melengkung itu nggak bener, Mas, karena gini, karena ikan itu kan kadang kita sembelih, misalnya kita buang kotorannya itu kadang masih ada yang hidup kok, Mas, lele itu emang dia tahan itu. Kalau di kepalanya itu belum pecah itu nggak mati 100%, Mas, kayak gitu. Oh, berarti masih bisa hidup ya? Masih ada yang kadang lurus, kadang somprungkel kayak gitu bisa. Jadi itu cuma bukan lele saja, Mas. Belut juga kayak gitu. Oh iya, belut. Iya. Itu. Berarti tidak, asumsi masyarakat kan taunya isunya itu ya, masih melengkung berarti pakannya itu yang berbangkai atau enggak di septic tank kan, biasanya gitu. Dari masyarakat. Itu kita rasakan dari segi tekstur dagingnya ya, ini di dagingnya. Dagingnya itu kita bisa Mas, bisa merasakan wah ini bahwa ini pakannya pelet, bahwa ini pakannya bangkai. Nah, itu bisa terasa sendiri gitu. Berarti lelenya panjenengan juga bisa saja digoreng itu melengkung, bisa saja ya? Jadi kalau minyaknya sedikit mungkin gitu. Sama penggorengannya wajannya itu kurang besar juga bisa. Oh gitu. Berarti kalau teman-teman yang mau lelenya lurus ya pakai wajan yang panjang gitu ya, Mas. Yang panjang sama besar lah intinya gitu. Ini sedikit fakta ini ya. Kemudian apa saja ini tantangan yang dihadapi oleh peternak lele, Mas, biasanya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, kebanyakan saya yang alami ini Mas. Jadi kita kadang terkena penyakit itu penyakit kayak white spot. White spot itu bintik putih yang ada di badannya lele itu. Itu sama Aeromonas. Aeromonas itu yang di siripnya atas itu
berwarna merah, kadang ada yang gripis dan sebagainya, itu bakterinya gitu Mas. Jadi saya penanganannya saya sangat ini, saya kadang tidak memakai obat-obatan yang dari pabrikan, saya pakai yang alami saja. Oh, herbal intinya. Herbal. Ya. Apa itu Mas? Saya pakai buah paci atau buah mengkudu itu, oh, Mas, buah yang mengkudu, sudah matang itu. Ya, kemudian kita remas-remas, kan udah harus saya kasihkan makan. Tapi dengan catatan si lele itu tidak kasih makan dulu Mas. Oh, jadi puasa dulu. Jadi nanti biar ya. makan buah mengkudu itu. Terus kemudian kita kasih daun pepaya. Daun pepaya itu juga untuk kestabilan badan lele itu. Itu cuma sarinya saja atau sekalian sama buahnya? Sama buahnya Mas. Jadi langsung saya remet, udah matang itu saya sebarkan di situ. Pasti dimakan. Pasti itu dimakan. Pasti dimakan. Nggak mungkin nggak dimakan. Tapi isinya nggak dimakan Mas. Itu. Isinya nggak dimakan, tapi cuma dagingnya itu, pace atau mengkudu itu ya? Ya dimakan itu. Terus untuk menangani white spot kayak gitu, kita memakai sirih Mas. Sirih? Daun sirih. Daun sirihnya kita rebus, kita kasih garam. Nanti kita sebarkan di untuk dosisnya, untuk pencampurannya. Kalau dosisnya itu tidak ini Mas, tidak gimana ya? Tidak ada dosisnya itu banyak nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Yang lebih baik kita itu tidak mengobati Mas, tapi mencegah. Intinya kita hanya mencegah. Ya, mencegah untuk si bakteri itu nyerang itu. Jadi kita lebih baik itu tidak mengobati, tapi mencegah. Ya. Tapi sebelum kita benar-benar kita kasih dulu. Pas nanti selang 3 hari sampai seminggu itu kita kasih lagi. Jadi kita mencegah dulu. Dan nanti kalau sudah mengobati penyakit itu susah juga Mas. Itu 50-50 itu. Jadi tidak bisa sembuh 100% kayak gitu. Kalau yang sudah terlanjur nih, umpamanya sudah terlanjur itu bagaimana penanganannya? Itu harus kita ini Mas, kita karantina. Karantina, kemudian kalau mati ya dibuang, kalau iya, nanti kita buang, kita pendem Mas, kita kubur itu. Nanti kalau kita buang di kali, itu kan kasihan pencemaran lingkungan di sekitar. Iya betul, ya. Apa enggak bisa dimanfaatkan untuk apa gitu, bangkai lele itu? Oh tidak Mas, itu kalau saya sudah langsung saya kubur gitu. Kalau saya mau konsumsi ya masa ikan sakit mau dikonsumsi kan Mas, kan ya. Oh iya, betul. Baik juga loh. Kasihan orang-orang yang kita mau kasih konsumen. Gini Mas, untuk strategi pemasaran sekarang ini gimana Mas? Jenengan? Kalau pemasaran relatif bagus Mas di sini, karena di masyarakat Klaten sini banyak sekali dia yang mengkonsumsi ikan lele. Itu kan banyak Mas yang di lesian kayak Lamongan dan sebagainya itu kan konsumsi ikan lele yang gitu. Jadi ikannya bergizi, kandungan omeganya juga tinggi lah Mas. Jadi kan untuk anak-anak balita-balita itu untuk mencerdaskan otaknya itu kan harusnya makan ikan kayak gitu. Tapi bagaimana cara awal jenengan mulai itu terus dapat pasarnya itu gimana? Apa dari relasi atau gimana cara membangun pasarnya? Jadi gini Mas, saya tuh awal mula tuh saya tuh iseng-iseng saja di sosmed Mas. Oh lewatnya sosmed nih? Sosmed ya. Karena itu ada banyak yang jualan, saya jual di situ awal mula itu. Di mana Mas? Di sosmed Mas dia di mana? Di Facebook kah? Di Facebook Mas. Awal di Facebook gitu. Karena Facebook tuh terjangkaunya kan banyak Mas, luas Mas. Iya, kalangannya dari semua itu kan di situ, penggunanya banyak. Jadi banyak itu, ada yang jualan, ada yang menjual, ada yang jualan bibit, ada yang jualan yang konsumsi kayak gitu aja. Ada juga jual yang matang juga Mas kayak gitu. Oh gitu. Tapi yang jenengan lakukan itu pemasarannya itu bakul ambil atau jenengan antar atau gimana ini Mas? Jadi bakul itu ke sini Mas. Oh gitu. Bakul dia di sini, dia membeli ada berapa kilo. Nah untuk harganya per kilo itu 19.000 Mas. 19.000 per kilo. Ya, nanti kalau udah di pasar beda lagi kan. Itu masing-masing tengkulak sendiri yang bisa menentukan harganya gitu. Kembali lagi agak mundur nih Mas. Ya, untuk budidaya lele itu bisa nggak dilakukan di lahan sempit gitu Mas? Bisa Mas. Kita pakai ember juga bisa. Pakai galon mineral itu juga bisa. Oh iya. Banyak sekali itu. Dulu Mas, dulu pas masa-masa pandemi, saya itu menggerakkan pakai ember. Budidamber namanya Mas. Iya. Budidamber. Itu saya tuh jual tuh sampai
2000 piece ember, Mas. Oh ya, dulu katanya ini Mas Cahyo ini dulu awal mula budidaya apa? Tamber. Ember, budi damber. Damber itu Budi damber. awal mulanya pencetusnya di salah satu di Kabupaten Klaten ya Mas Cahyo dan teman-teman ya katanya. Ya, itu. Nah, Gitu ya. itu banyak ibu-ibu yang minat gitu. sama anak-anak untuk edukasi kayak gitu. Tadi misalnya gini loh, budidaya ikan lele itu kan lahan sempit. Kan banyak yang di perumahan juga itu, gitu. Mas. Pemanfaatan lahan pekarangan gitu ya Mas. Ya, jadi itu kan skala kecil dari Yumina Bumina, Mas. Kalau di bahasanya perikanan lah. Yumina itu kan sayuran dan Mina itu ikan. Bumina buah dan ikan. Nah, ini gitu. budidaya ini saya kasih sayuran, Mas, kayak kangkung, bayam, kayak gitu, Mas. Jadi sekali budidaya itu bisa kita panen kangkung juga kayak gitu. Oh gitu. Ini Mas, selain berbudidaya lele, bisa nggak ada kegiatan yang sampingan lah di dalam budidaya lele yang menghasilkan uang juga? Itu harusnya gini, Mas, kalau bisa itu hulu ke hilir itu bisa, Mas. Tadinya kita buat sendiri itu bibitnya itu kita memisahkan sendiri. Nah, nanti kita pindah terus nanti kita membesarkan budidayanya itu pengembukan. Nah, pengembukan itu nanti bisa mengumumkan kita jual yang ini mateng atau kita jadi filet dulu atau nanti dijadikan abon atau dijadikan nanti sudah siap saji tinggal goreng juga bisa kayak gitu. Tapi untuk waktunya saya belum bisa, Mas. Waktu dan mungkin tenaga kerja juga ya? Juga belum bisa. Gitu. Apa modal juga? Kalau modal tuh ya masih ada, Mas, masih ada, tapi ya untuk yang lain dulu kayak gitu. Nanti kita fokus dulu ke sini. Nanti kalau bisa pengembangan, nanti insya Allah nanti pakai kolam di sawah karena di sawah itu bisa tebar banyak, Mas. Gitu. Gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Apa tips untuk pemula? Ini kan penonton juga mungkin pemula dan masa baru ingin lah ini. Ya. Pemula yang ingin memulai usaha berbudidaya lele itu apa tipsnya? Tipsnya yang penting sumber mata airnya itu ada satu. Kedua tidak banyak kandungannya besi. Kandungan besi itu, Mas. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Yang 70% ya intinya ya. Yang ketiga itu kita bisa merawatnya itu dengan baik, Mas. Siap. Jadi bisa nanti semuanya ini pakai ember kita untuk konsumsi harian itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus skala besar, nggak apa-apa. Yang penting kan kita konsumsi dulu dari kita. Habis itu kita bisa pelajari lagi, kita naikkan level lagi. Nanti ada kolam terpal bundar gitu, Mas. Jadi kita ada step by stepnya gitu, Mas. Tidak harus langsung gini. Nanti kalau belum bisa merawatnya, belum bisa itu nanti bisa kaget, Mas. Kalau ada nanti kematian atau gimana, cara penanganannya juga susah juga. Gitu. Terima kasih tipsnya. Semoga ilmunya yang dari Mas Cahyo ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, amin. Salam movement. Salam.